Kami percaya setiap perjalanan bukan hanya tentang mencapai puncak, tapi tentang menemukan kembali diri sendiri yang sempat hilang di antara rutinitas dan hiruk-pikuk kota. Karena di atas sana bukan hanya kabut yang menyambut kami, tapi juga keheningan yang mengajarkan kita arti pulang. Selamat datang di pendakian Gunung Bawah Karaeng. Sebelum melakukan pendakian, marilah kita menpes dulu nggak sih? Kata-kata Fajar. Baik, pertama ini Mesa. Rencana kami sederhana. Berangkat jam 10 malam, tiba di base camp sebelum larut, lalu merebahkan lelah sebelum matahari pertama menyapa jalur pendakian. Saya bersama Fajar, Arif, Herman, Ilham, Arman, dan Icang tapi hidup jarang berjalan sesuai skenario. Selalu ada hal-hal kecil yang mengubah arah. Dan kali ini datang dari satu nama yang terlalu akrab, Herman. Kami tahu dia tidak salah. Pekerjaan memang harus diselesaikan. Namun tetap saja waktu terasa berjalan lambat ketika semangat sudah dikemas rapi sejak sore. Jam 2.30. Agak masih dia ajak sama bebe-bebe. Jam berapa berangkat pesawat tak? Jam 2.30 bos. Kita berangkat ke base camp. Baru kita berdoa supaya sama-sama sama kita kasih. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya Bawah Karaeng. Bisa. Kemana Om? Sekarang jam 2.30 kita OTW base camp. Let's go. Sini dulu beli nasi. Nasi apa? Nasi mandi. Campur. 3 orang makan. 4 orang bungkus. Bungkus aku dan tante. Jauh-jauh Ki nih. Dari mana Ki? Dari Jawa. Di tengah perjalanan, suara mesin yang semula jadi teman tiba-tiba terdiam. Motor yang dikendarai Icang mogok, berhenti begitu saja di tengah gelap dan sepi. Tak ada pilihan lain. Malam yang harusnya membawa kami lebih dekat dari base camp justru membawa kami dalam perjalanan baru, mendorong motor sejauh hampir 15 km. Jam 6.30 sudah di bengkel. Trouble nih. Magama sopa tau ano matolak. Oke, enak. Satu karton dulu hari. Pemanasan dulu. Begini. Pemanasan sebelum mendaki. Matolak motor. Tidak perlu kata-kata, perlu bukti. 10 kilo. Ngapa mau bili-bili lah tuh gue? Mau tanam. Tidak ada kata-kata. Kilo. Yang ada hanya bukti nyata. Kilo. 30 kilo. Bakal. Dia tuh. Nah, lebih. Ya lebih. Kita bonceng 3. Motor ditinggal. Besok diambil. Sampai jumpa. Let's go. Setelah berdiskusi sebentar dan menimbang segalanya, kami putuskan motor itu kami tinggal.
akan kami jemput sepulang dari pendakian. Sekarang kami harus tetap maju, meski dengan cara yang sedikit nekat. Kami pun berbonceng tinggal, tertawa kecut di tengah dingin yang menggigit, berpegangan erat bukan karena takut jatuh, tapi karena tahu semua ini akan jadi cerita yang akan kami ulang-ulang nantinya. Turn right, then your destination will be on the left. Istirahat akan menghadapi jalan yang sangat buruk, tapi di balik keburukannya tersimpan pemandangan. Luar biasa ya guys ya. Kata-kata Pak Fajar. Karena capek sih mas. Sudah sampai di pos registrasi. Kita lihat view-nya. Lagi. Anjay. Pos registrasi udah di atas awan. Tanpa tidur, tanpa benar-benar istirahat, kami langsung melakukan registrasi pendakian. Dan tanpa menunda lama lagi, kami mulai melangkah. Sekarang pukul 8, kita siap-siap memulai trekking hari ini. Estimasi 7-8 jam. Untuk anak-anak, kalau saya palingan 2 jam sih. 2 jam sampai pos 1. Look at this fucking view, holy shit. Sebelum kita melakukan pendakian ke pos 10 Gunung Bawah Karang, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa takkan sampai selesai. Berdoa takkan pernah selesai pelek. Atap awan, atap awan Bawah Karang, bisa. Sekarang di pos 3. Lihat pemandangannya. Anjay. Apa ini? Ya Allah. Dan benar saja, baru beberapa menit melangkah, tubuh saya mulai bicara. Ternyata tidak tidur semalaman dan langsung mendaki bukan keputusan yang mudah ditebus. Akhirnya setelah di pos 4, saya menoleh ke Herman. Dengan suara pelan yang sedikit berat, saya berkata, "Bagus kapan kalau tukaran carrier Ki Kanda?" Pos 4 menuju pos 5. Carrier saya pindah ke punggungnya dan tas kecil miliknya berpindah ke saya. Sederhana, tapi bagi saya itu seperti diberi nafas baru. Pos 6, extra jos dulu nggak sih Fajar? Halo? Perjalanan masih panjang. Dan sekarang saatnya saya ambil alih kembali tanggung jawab saya. Carrier itu saya angkat lagi ke punggung. Bukan karena sudah benar-benar kuat, tapi karena saya tahu saya tak ingin membawa rasa bersalah lebih jauh ke Kanda Herman.
Perjalanan menuju pos 7 dimulai. Langkah demi langkah kami susuri jalur yang mulai berubah wujud, pepohonan rapat, tanah lembab, dan udara yang makin sunyi. Tadi kita habis istirahat sekitar hampir 1 jam. Kita tidak tidur tadi ya guys ya, karena tadi malam push rank. Apa memang diambil main Mobile Legends, tidak ada tidur. Gimana Herman? Sehat-sehat aja Kanda? Tidak sehat. Kami mulai memasuki hutan lumut. Suasananya mistis tapi juga menegangkan, seperti dipeluk oleh alam sekaligus diuji olehnya. Ada kalimat yang terus berputar di kepala. Tidak apa-apa lambat, asalkan tetap naik. Terpantau sangat dingin. So we have to move. Karena kalau kita bergerak, kita kedinginan. Begitu pula jika kamu tidak memberi perhatian, aku kedinginan. Salah satu kenikmatan saat pendakian. Yang bilang bahwa keren landai. Landai matamu melihat kuman rasa-rasa. Look at this. Apa ini cok? Apa ini? Jalan menuju langit. Pukul berapa nih? Intinya kita sudah di pos 7. Kita lihat pemandangan di sini ya guys ya. Apakah akan indah seperti bola matamu? Ma, ada kan di puncak gunung. Hei. Ini Herman pas pergi. Mantap. Jadi rencananya kita singgah nyemil dulu di sini. Nanti makan siang di pos 8 karena di sana ada sumber air. Kalau sumber kebahagiaanku kan kamu, anjay. Capek banget. Tanjakan tanjakan di hutan lumut terbayarkan dengan pemandangan yang indah. Matamu melihat aku. Bagaimana lanjut? Tanci lanjut mi, tanci kabut mi. Siap senior. Siap senior. Setelah kita mau yang navigasi bilang. Oke sih. Setelah cukup istirahat di pos 7, kami kembali berdiri. Perjalanan ke pos 8 dimulai dan katanya inilah jarak antar pos yang paling panjang. Awalnya kami mengira itu hanya soal angka, tapi semakin jauh kami melangkah, kami semakin paham. Jarak itu bukan soal kilometer, tapi juga tentang kesabaran. Hati yang sakit, kaki yang disiksa. Asik. Di jalur menuju pos 8 kami diuji, bukan hanya oleh tanjakan dan jarak, tapi oleh diri sendiri. Apakah kami masih mau percaya bahwa setiap langkah, sekecil apapun, akan membawa kami lebih dekat ke atas?
Sekarang di antara pos 7 dan pos 8. Sedikit lagi. Kita makan-makan. Makan-makan nih. Apa, Di? Apa, Rodi? Sekitar 2 jam kami berjalan sejak meninggalkan pos 7 dan akhirnya kami tiba di pos 8. 8. Gimana sungai di sini kawan dah? Bawa. Oke lah. Oh, banyak yang di sini, Di. Tapi suatu hal yang menakjubkan. A lot of trash. Banyak sekali sampah di sini ya guys ya. Ada. Pesan buat pendaki, kalau nggak bisa buang sampah, buang saja dirimu ke jurang. Finally, akhirnya kita dapat sumber kehidupan. Lompat. Gipau selompat. Nasam balaka, astagfirullahaladzim, ya Allah. Kita mau makan siang dulu. Sudah jam 2 baru jam makan siang. Makan sore namanya. Dan di sanalah kami makan siang. Di pinggir sungai, di bawah langit yang muram tapi damai, di antara suara alam yang lebih jujur dari apapun yang biasa kami dengar di kota. Pos 8 ke pos 9. Definisi sebenar-benarnya tanjakan. Anjay, nggak dikasih bonus, cok. Oi, apa ini? Wih, panglitalah. Sedikit lagi sampai pos 9. Iya, sedikit lagi. Hei. Kasih dingin-dingin dulu kaki. Bukan main. Hei. Di sana jalur ke Tasosok. Kita naik lewat Sinjelo. Di sini. Di dulu mana, Nak? Di sini jalur anu. Yang tadi dilalui. Yo, Muhammad. Semana lu tahu mana Indomie deh. Jadi nak Hermanku. Di tengah perjalanan, kami tiba di pos 9. Sedikit lega karena di sana ada sumber air. Kami istirahat tak boleh terlalu lama karena perjalanan masih panjang. Di pos 9. Vamos! Setelah pos 9, kalian pikir akan selesai? Oh tidak. Lihatlah fajar di atas sana. Alhamdulillah sudah sampai di pos 10. Kita nge-camp di sini. Yang lain pasang camp, saya santai-santai saja karena saya bosnya. Gimana kan dah? Dan akhirnya, setelah entah berapa kali berhenti untuk sekedar menarik nafas panjang, kami tiba di pos 10. Pos yang akan kami tempati untuk mendirikan tenda. Langit sore yang perlahan berubah warna seolah-olah memanggil kami dari atas sana. Puncak begitu dekat, dan kami tahu kalau terlalu lama diam, kesempatan ini akan hilang Sekarang begitu kita pertemuan saja. Summit di jam 5. Apakah kita akan dapat lautan awan atau lautan air mata karena kabut? Mari kita saksikan. Anjay. Mataharinya masih tinggi sih. Bisa lah. Semoga Allah merestui. Detik-detik saya menginjakkan kaki di 2830 mdpl puncak bawah keren. Woo! Kita bersembunyi di shelter menunggu kabut terbuka.
Tadi kita sudah foto-foto. Semoga besok pagi percobaan kedua. Tidak. Au, buka. Buka, au. Kita masih menunggu terbuka samantari dari sana. Ya kabut, pergilah sedikit. Kita menunggu sampai subuh di sini. Kalau tidak terbuka, besok subuhnya lagi ditunggu. Semoga besok pagi terbuka. Rencana nanti mana kita akan sikir toh biar terbuka besok pagi awang. Sudah mungkin makan. Kami kampung tengah. Waktunya. Herman jangan pegang ke Herman. Herman. Selamat pagi bawa keraeng. Kita sudah mau summit. Mau sekali makan lain tapi anak-anak ada lama Kapan dulu kalau begitu ya guys ya. Semester Jos. Mana? Kasih bersih mana? Ini tega nih kene. Roca nih nyaman nih. Kita sarapan orang kota dulu. Orang barat tapi Sulawesi Barat ji. Keesokan harinya, hawa masih dingin, tapi hati kami hangat. Lapar dulu. Nah, ganteng maki. Dan akhirnya kaki kami menapaki tanah yang paling tinggi di jalur ini. Pemandangan yang kami harapkan benar-benar ada di depan mata. Langit biru, matahari pagi, dan lautan awan yang menghampar sejauh pandang. Dan pagi itu kami paham satu hal, bahwa tidak semua yang indah datang tepat waktu, tapi yang datang setelah perjuangan selalu terasa lebih layak. Pelan sudah jam 7:30 pagi. Kita sudah sampai di puncak. Alhamdulillah dapat cerah. Puncak Bawah Keraeng. I wanna love you like a mountain away. Kata-kata untuk penegak kali ini menyesalkan atau tidak? Tidak. Padahal di pasar bermama pergi. Hai. Geloy. Oh dia ngopi dia. Ulang. Kita ngopi dulu ya guys ya. Kita satu kali lagi. Yo. Gimana tanggapan tentang acara beda agama? Baik. Jika sama Tuhanmu saja tidak setia, apalagi sama pasanganmu. Cerah nih. Tapi bagaimana menurutmu kalau uang pandai terlalu banyak minta? Agak lo kopi. Ya, itu Di apa? Tidak bisa dipaksa. Kok yang pelan? bawa lari nanya orang saja. Bagaimana kalau mau dibawa lari? Tungguin para bapaknya. Kukira ada di pada mulutmu. Salah. Langsung nyerok banyak. Itu
karena restoran itu adalah restunya Allah tuh. Betul. Melawan orang itu sama dengan melawan Allah. Selama itu tidak menentang agama, turuti saja maunya, maju terus. Tapi kalau bagaimana situasi itu kalau di Panjar Ki? Kalau di Panjar bisa dikena murah. Bisa. Jadi di puncak bawah kering itu ada kayak begini. Ini entah sengaja disusung atau bagaimana. Mirip kuburan. Di sini juga ada air kelapa aja. Air kelapa gitu. Buka, gitu. Minum nih? Kayaknya air kelapa. Minum nih? Nanti aku mati coy. Kita istirahat dulu. Apa ini cok? Dari puncak Lompobatan di sana kelihatan ada kayak rumah-rumah kecil. Nanti kita review rumahnya apakah bisa ditinggali. Kalau bisa ditinggali kita angkat lemari barang-barang ke situ. Sekarang kita perjalanan ke apa namanya itu? Peta. Rumah-rumah kecil kah? Intinya rumah-rumah kecil. Nanti kita review. Betapa indahnya gunung bawah kering. Sayangnya kita tidak dapat lautan awan. Tapi kita dapat kamu. Tapi kita lihatnya hamparan alam luas membentang di jagat katulistiwa. Indah matamu, senyum bibirmu. Terakhir pos 10. Di dalam sana banyak uang koin. Entah kepercayaan apa yang dianut masyarakat di sini. Kita harus hargai. Let's go. Jadi di sini bentuknya kayak begini. Ini tuh kayak entah ini kuburan atau apa. Bagian tahu ini kuburannya siapa. Anjay, ada puntung rokok, cok. Mungkin orang meninggalnya merokok. Sepertinya tidak cocok untuk ditinggali karena kecil. Cuma puntung rokok. Anjay. Rokoknya dibakar saja baru ditinggal deh. Oke lah. Sana juga ada puntung rokoknya. Tidak ada yang menarik. B aja rumahnya. Simpel sekali. Tidak ada ornamen-ornamennya. Tidak ada ukiran-ukiran. Ini lebih ke WC sih. Tidak bisa masuk. Udah muat. Oke, segitu saja. Kita kembali ke camp. Ini di kepala tukang di sini ngobotin. Nih, ali botin na udah tadi malam, pajinay, Udah masak, waktunya makan. Nyamuk. Cek ini, kene. Suber isi kampung tengah ini. Kita ngadem dulu di sini. Mungkin sekitar jam 11 kita turun, jam 12. Let's go. Kita istirahat dulu sebelum melakukan penurunan. Mungkin di perjalanan pulang nanti tidak terlalu banyak video karena fokus mengejar waktu. Karena kalau mengejar kamu rasanya hampir mustahil. Kecuali sudahlah. Persiapan turun gunung. Nanti bikin status info apa baru turun gunung nih. Gimana sih peperanmu? Apa ya?
Setelah melalui perjalanan panjang, kita sudah summit. Let's go. Waktunya kita Waktunya kita turun gunung. Nanti info apa yang terjadi, kita baru turun gunung nih. Sebelum melakukan penurunan, mari kita berdoa. Ada juga Kepercayaan dan penanjakan. keyakinan masing-masing. Ini percaya setan, saya tidak. Berdoa dimulai. Berdoa takkan pernah selesai. Seperti rantai baja, mari saling menguatkan. Anu yo. Bawa keraeng. Yo. Perjalanan sekitar 30 menit. Gunung tak pernah menjanjikan apapun, tidak pemandangan, tidak kemudahan, tidak juga keselamatan. Tapi ia mengajarkan bahwa segalanya tentang sabar, tentang cukup, tentang bertahan, dan tentang pulang. Dan akhirnya bukan puncak yang paling berharga, tapi perjalanan yang membuat kita menjadi versi diri yang lebih kuat, lebih jujur, dan lebih menghargai hidup. Terima kasih semesta. Hari ini kami tidak hanya sampai di atas, kami sampai pada diri sendiri. Salam literasi, Irham Besari melaporkan dari